saya akan menjelaskan definisi tentang penyakit TBC. Nah, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan sang pengidap dapat merasakan sesak napas atau batuk kronis. Namun tak jarang pula penyakit ini dapat mengganggu organ tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang selain menyerang organ tubuh paru-paru perlu dibedakan dengan TBC yang biasa. Baik, gejala penyakit tuberkulosis atau TBC dapat bervariasi tergantung bagian tubuh mana yang terkena. Namun yang paling utama ialah TBC paru-paru. Gejala utamanya yang pertama yaitu batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Biasanya disertai dengan dahak dan bercampur dengan darah. Selanjutnya gejala yang kedua yaitu demam ringan yang tidak jelas penyebabnya. Biasanya demam ini berlangsung lama dan sering terjadi di malam hari. Selanjutnya gejala yang ketiga yaitu berkeringat berlebihan. Meskipun udara sedang tidak panas, namun penderita penyakit TBC paru-paru sering mengeluh keringat berlebihan. Kemudian gejala yang keempat yaitu penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Meskipun penderita tersebut pola makannya tetap teratur, namun dia mengalami penurunan berat badan. Kemudian gejala yang terakhir yaitu lemas atau kelelahan. Meskipun penderita TBC paru-paru ini tidak melakukan aktivitas yang berat, namun penderita tersebut cepat mengalami kelelahan dan mudah capek. Nah, tadi sudah dijelaskan definisi dan juga beberapa gejala TBC. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor atau apa saja yang dapat memengaruhi resiko terkenanya penyakit TBC. Nah, yang pertama itu faktor lingkungan dan sosial. Jadi tinggal di area padat penduduk dengan ventilasi yang buruk dapat memudahkan penularan TBC. Selain itu, kondisi hidup yang tidak layak seperti kemiskinan juga berkontribusi pada tingginya resiko. Selain faktor sosial dan lingkungan, ada juga faktor individu. Nah, imunitas yang rendah akibat penyakit seperti HIV/AIDS, diabetes, atau malnutrisi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi TBC. Nah, kebiasaan buruk seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol yang berlebihan juga melemahkan daya tahan tubuh. Dan juga kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia memiliki resiko lebih tinggi terkena TBC karena imun mereka tidak sekuat orang dewasa. Nah, itulah tadi beberapa faktor resiko penyakit TBC. Selanjutnya yaitu materi tentang pengobatan tuberkulosis. Adapun langkah-langkah dalam mengobati tuberkulosis atau TBC. Yang pertama yaitu pengobatan dilakukan dengan cara mengonsumsi obat anti-TBC oat seperti isoniazid atau H, rifampicin atau R, pyrazinamide atau Z, etambutol atau E. Durasi pengobatan dilakukan secara 6 bulan berturut-turut atau lebih tergantung dari kondisi pasien. Pasien harus juga disiplin dalam mengonsumsi obat untuk mencegah resistensi obat MDR-TB. Baik, saya serahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu pencegahan pada penyakit tuberkulosis atau TBC. Adapun langkah-langkah yang dapat mengurangi resiko dari penularan penyakit TBC ini antara lain yang pertama ada vaksinasi BCG, yaitu vaksinasi ini dapat melindungi anak-anak dari TBC yang berat. Yang kedua ada menjaga kebersihan, cuci tangan secara rutin dan tutup mulut saat batuk atau bersin. Yang ketiga yaitu menghindari kontak dengan penderita TBC. Pastikan penderita TBC menjalani pengobatan dan menggunakan masker. Yang selanjutnya ada pengobatan yang tepat. Penderita TBC harus mengikuti pengobatan hingga tuntas untuk mencegah penularan. Dan yang terakhir mungkin ada ventilasi yang baik, yaitu pastikan ruangan memiliki ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara yang baik. Mungkin itu saja langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko dari penyakit tuberkulosis. Sekian.